Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang tanda gharib yang terakhir, yaitu tanda nun kecil di bawah huruf alif. Nah, tanda nun kecil di bawah huruf alif ini ada di dua tempat. Yang pertama, nun kecil di bawah alif di awal ayat, dan nun kecil di bawah alif di tengah ayat. Nah, kita langsung saja ke tanda nun kecil di bawah alif yang ada di awal ayat. Untuk yang di awal ayat ini, nun kecilnya tidak dilafalkan atau abaikan aja. Nah, untuk di awal itu tidak nunnya tidak dilafalkan atau tidak dibaca. Ada beberapa tempat kalau untuk nun kecil ya, banyak contohnya. Ibu di sini memberikan dua contoh di Quran surat Al-Humazah dan Quran surat Al-Furqan. Untuk Quran surat Al-Humazah itu ada di ayat 2. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Untuk Al-Furqan ayat 2, Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh. Nah, untuk yang Al-Furqan ini sebenarnya panjang ya, cuman ibu berikan contohnya yang pas di awal aja yang ada nunnya. Nah, di sini apabila membacanya disambung dengan ayat sebelumnya, maka nun kecilnya itu yang di bawah alif itu dibaca dengan bunyi ni. Nah, kalau misalnya dibacanya itu dilangsungkan dari ayat sebelumnya ke ayat yang tadi yang kedua, itu nunnya dibaca jadi ni. Contoh yang Al-Humazah, berarti dari ayat 1 sampai ayat 2. Wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addadah. Nah, humazatil lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addadah. Nunnya yang di awal ayat 2 itu dibaca jadi ni. Sama seperti di Quran surat Al-Furqan juga, kalau misalnya disambung dengan ayat sebelumnya, nunnya dibaca ni. Ini ada contoh Al-Furqan ayat 1 dan ayat 2. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhiran alladzi lahu mulkus samawat lil 'alamina nadhiran alladzi lahu. Nah, di awal ayat 2 itu ada nun kecil ya, di bawah alif, alladzi. Kalau disambung dengan ayat sebelumnya, jadinya nadhironil ladzi. Nilladzi, jadinya ni dibacanya ya. Jadi, untuk nun kecil di bawah alif yang ada di awal ayat, kalau misalnya tidak disambung dengan ayat sebelumnya, nunnya itu diabaikan atau tidak dilafalkan atau tidak dibaca ya. Tetapi kalau misalnya ayatnya disambung dari ayat sebelumnya, itu nunnya, nun kecil di bawah alif dibaca jadi nil atau ni. Nah, kita lanjut ke yang kedua, yaitu tanda nun kecil di bawah alif yang berada di tengah ayat. Untuk yang di tengah ayat ini, nun kecilnya dibaca dan dengan bunyi ni, seperti yang tadi di awal ayat. Jika disambungkan dengan ayat yang sebelumnya,
nun kecilnya dibaca jadi ni. Di sini ibu memberikan dua contoh di Quran surat Al-Qiyamah dan Quran surat Asy-Syu'ara. Untuk Quran surat Al-Qiyamah ada di ayat 30. Ila rabbika yauma idzinil masaqu. Ila rabbika yauma idzinil masaqu. Idzinil masaqu. Jadi nunnya dibaca jadi ni, nil masaqu. Untuk Quran surat Asy-Syu'ara ayat 123. Kadzabat adunil mursalin. Kadzabat adunil mursalin. Adunil nil. Adunil mursalin. Nah, nun kecilnya dibaca jadi ni. Untuk tanda nun kecil, di sini ada juga yang bukan di bawah alif. Nah, di Quran surat Al-Anbiya ayat 88 ada huruf nun kecil. Tanda tersebut merupakan tanda yang menunjukkan adanya huruf nun sukun yang terbuang dalam tulisan, namun harus ditampakkan dalam bacaan. Jadi dalam Quran surat Al-Anbiya ini sebenarnya ada nun sukun tetapi terbuang. Nah, karena terbuang jadi harus tetap ditampakkan tetapi nunnya kecil, jadinya di atas kata nuji. Nah, untuk yang di Quran surat Al-Anbiya ini dibacanya jadi ikhfa hakiki. Kita baca bareng-bareng ya. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Nunjil. Jadi di atas huruf nun itu ada nun kecil sukun. Dibacanya jadinya ikhfa karena bertemu dengan jim. Nun sukun bertemu dengan jim itu hukum bacaannya ikhfa. Jadinya wa kadzalika nunjil mu'minin. Nah, untuk tanda nun kecil di bawah alif itu ada di dua tempat. Yang pertama ada di awal ayat. Untuk yang di awal ayat nunnya tidak dibaca karena ada di awal. Tetapi kalau misalnya ayatnya disambung dengan ayat sebelumnya, nunnya dibaca jadi ni. Nah, untuk yang kedua, tanda nun kecil di bawah alif yang berada di tengah ayat. Untuk yang di tengah ayat ini, pasti nunnya harus dibaca dengan bacaan ni. Untuk yang ketiga, di Quran surat Al-Anbiya itu ada nun sukun yang terbuang, tetapi harus tetap ditampakkan dengan tandanya nun kecil yang ada di Quran surat Al-Anbiya ayat 88. Dibacanya jadinya ikhfa hakiki karena nun sukun bertemu dengan jim. Nah, alhamdulillah untuk tanda-tanda gharib ini sudah selesai ya kita pelajari. Jadi tanda gharib itu ada 7. Ini tanda gharib yang terakhir yaitu nun kecil di bawah alif. Alhamdulillah pembelajarannya sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyimak video ini dan semoga materi-materinya bisa kalian pahami ya. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.